Semua, selamat datang di podcast Harmoni JKN episode 4. Kembali lagi dengan saya Wisnu. Saya Arif. Tidak bosan-bosannya kembali ketemu dengan kami di sini membahas sedikit program JKN. Tapi biasanya kita akan memulai dengan pantun yang sangat-sangat menarik. Waduh, gimana tuh? Gimana? Coba dulu, Mas. Boleh. Jalan-jalan ke Jakarta. Cakep. Pulang-pulang dikasih mantra. Cakep. Sudah datang tamu kesayangan kita. Cakep. Mari kita sambut Anggi Susui Budi. Wah, tepuk tangan dulu. Mas Anggi, bagaimana kabarnya Mas? Baik sekali Mas Wisnu, Mas Arif. Ya. Mas Anggi sudah berapa lama di BPJS? Saya sudah hampir di atas 10 tahun. lebih. Waduh. Iya, Sudah lama berarti sudah Mas ya? sekali. Wah, sangat lama. Iya. Oh iya Mas, jadi kali ini podcast kita akan membahas sedikit seputar program JKN yang lebih mungkin kita tekankan di sini ada temanya berkaitan dengan antrian online. Baik, antrian online. Oke, mungkin Mas Anggi bisa jelasin sih antrian online itu apa sih dulu? Oh, baik. Yang pertama mungkin ya, salah satu di sini inovasi yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan untuk menguraikan antrian yang ada atau kepadatan antrian pasien yang baik itu ada di rumah sakit maupun puskesmas. Itu BPJS Kesehatan mengembangkan namanya sistem aplikasi antrian online. Jadi di sini fungsinya adalah mengatur bagaimana pasien ini bisa berobat sesuai dengan waktu dan jam yang telah ditentukan. Jadi di aplikasi sendiri, di aplikasi ini sudah diatur kapan harus pasien itu datang dan bisa mengetahui estimasi kapan dia akan dilayani di Vaskes itu, baik itu di rumah sakit atau di Vaskes tingkat 1. Jadi di situ pasien sudah mendapatkan nomor antrian, jadi tidak perlu mengantri pagi-pagi datang baik itu ke rumah sakit atau ke puskesmas, cuman hanya untuk mengambil slot antrian. Nah, yang terjadi kan mungkin kapasitas dokter sendiri itu ada yang misalnya dokter jam pelayanannya hanya 2 jam, 3 jam. Nah, itu kan ada keterbatasan mungkin untuk melayani pasien kemampuannya. Jadi di sini di aplikasi antrian online ini pasien bisa tahu tuh Mas Wisnu, Mas Arif, jadi kapan dilayani, dapat nomor antrian, kemudian apakah hari ini sudah kapasitasnya sudah melebihi atau tidak. Jadi begitu fungsi dari antrian online sendiri. Ya, kan di luar sana banyak banget sobat-sobat JKN kita yang belum mengetahui apakah antrian online ini juga bisa diakses di puskesmas atau gimana? Betul, bisa. Jadi sistem antrian online ini adalah modelnya 2 sistem. Jadi sistemnya milik BPJS sendiri, kemudian dihubungkan dengan sistem baik itu milik rumah sakit maupun milik puskesmas, biasa puskesmas atau FKTP. Jadi mereka bagi yang memiliki vendor atau memiliki dana berlebih terkait dengan pengadaan sistem sendiri, mereka bisa menghubungkan baik itu sistem aplikasi antrian online dengan aplikasi yang ada dijalankan di puskesmas. Jadi sistemnya itu namanya bridging. Jadi bridging itu ada sistem SIM RS maupun SIM FKTP itu dihubungkan. Jadi nanti di sana akan ada feedback atau umpan balik ke pasien yang sudah mengambil antrian melalui mobile JKN. Jadi ada nomor di sana. Nanti pasien mengambil dari rumah, mengantri, dapat nomor antrian, nomor berapa. Jadi di situ pasien bisa tahu, oh saya kira-kira misalnya lagi 2 pasien lagi dilayani. Mungkin saya akan bergegas langsung ke Vaskes untuk supaya bisa dilayani sesegera mungkin. Jadi gitu. Jadi tidak perlu lama-lama, misalnya kalau masih ada 30 atau 20 antrian, mungkin dia masih akan menunggu di rumah seperti itu. Aduh, luar biasa banget ya berarti ya antrian online ini ya. Mungkin kalau dari saya nih Mas Anggi mungkin ingin bertanya, kira-kira hamil berapa sih kita buat pakai antrian online ini kalau kita bisa mau daftar nih? Misal saya mau daftar di FKTP nih. Hamin berapa baru saya bisa daftar nih di antrian online nih, gimana? Baik, begini Mas Arif,
Jadi kita punya BPJS itu punya 2 sistem antrian online yang diterapkan di fasilitas tingkat pertama maupun di rujukan tingkat lanjut di rumah sakit. Jadi itu memang ada perbedaan yang kedua itu. Kalau untuk yang di FKTP, puskesmas, klinik atau dokter praktek itu silahkan saja mengambil langsung antrian online. Jadi di sistem kami itu memang sudah puskesmas, FKTP, klinik itu sudah melaporkan SDM-nya atau dokter-dokternya yang berpraktek di baik itu di klinik atau di prakteknya ke BPJS Kesehatan beserta dengan jadwal pelayanannya. Jadi itu dihubungkan SIM namanya aplikasi HFIS itu yang nantinya akan membaca jadwal dokter dan nama-nama dokter yang ada di aplikasi Mobile JKN. Nah, nanti dari aplikasi Mobile JKN itu akan mengambil antrian berdasarkan jadwal yang ada di aplikasi yang sudah diinput oleh Vaskes 1. Jadi nanti di sana juga kelihatan juga jam praktek berapa estimasi yang dilayani untuk satu dokter. Bisa juga nanti pasien itu tinggal ngambil aja, nanti tinggal ambil nomor antrian berapa, dia tinggal langsung datang aja tunjukkan nomor antrian, nah langsung akan dilayani seperti itu. Jadi satu lagi yang bisa dipangkas di situ yaitu kemudahan dari fasilitas kesehatan sendiri, mereka langsung dapat data pasien tersebut yang akan langsung dia input gitu. Jadi ada potong kompas untuk administrasi memang untuk di sana. Untuk yang Vaskes tingkat pertama. Kalau untuk yang tingkat lanjutan, nah itu tergantung dari kebutuhan sekali lagi pasien. Apabila pasien itu membutuhkan surat kontrol, jadi dia datang sesuai dengan surat kontrol yang sudah diterbitkan. Jadi misalnya dokter sudah menerbitkan surat kontrol pada tanggal 1. Jadi itu bisa harus sesuai dengan jadwalnya atau bisa 7 hari sebelum surat kontrol itu diberikan, itu bisa mengambil antrian di sana. Jadi itu dipastikan tentang kalau memang sudah lewat dari situ, memang perlu ada konfirmasi kembali ke, terutama di rumah sakit kan ada petugas PIPP, jadi tinggal pasien yang bisa dihubungi sama pasien, jadi tinggal mengkomunikasikan saja bahwa saya di sini terlambat untuk datang sesuai kontrol, jadi nanti akan dibantu oleh PIPP untuk mengatur kembali jadwal untuk pengambilan antrian online. Jadi seperti itu. Oke, berarti khususnya buat peserta yang di luar sana, itu kalian bisa mengakses antrian online itu via Mobile JKN solusinya teman-teman semua. Oh iya Mas Anggi, apakah ketika nanti kita sudah bisa mendaftar antrian online, tapi kita ada kendala nih, terus kita mau cancel, itu apakah bisa? Untuk cancel bisa saja cancel, tetapi untuk cancel itu dipastikan untuk mengkonfirmasi kembali ke petugas informasi pengaduan di rumah sakit untuk dibuatkan jadwal ulang kembali. Karena di sini di sistem itu sudah didaftarkan, artinya reservasi. Jadi misalnya Mas Wisnu atau Mas Arif misalnya daftar di surat kontrolnya, kontrol tanggal 1. Ternyata batal karena urusan itu, karena itu sudah didaftarkan antrian pada saat itu. Yang perlu dikonfirmasi di aplikasi Mobile JKN itu hanya check-in. Check-in itu fungsinya adalah menandakan untuk Mas Wisnu atau Mas Arif itu datang pada saat itu. Nah, ketika dia batal datang, nah itu harus mengkonfirmasi kembali untuk mendapatkan antrian lagi untuk pasien-pasien yang akan dilayani. Jadi seperti itu. Wah, nah ini Mas Anggi, ada lagi nih. Saya waktu itu pernah bahas sama keluarga, datang ke rumah sakit. Terus di rumah sakit itu ada kayak poster gitu, poster petugas dari BPJS. Betul. BPJS. Nah mungkin banyak banget di luar sana yang masih awam. Ini apa ya? Maksudnya tugasnya apa? Apa tadi Mas? PIPP. PIPP. Petugas Informasi dan Penanganan Pengaduan. Ya. Okay. Jadi ada 2 di sini untuk petugas informasi, namanya petugas informasi dan penanganan pengaduan itu memang yang dari rumah sakit. Jadi memang khusus petugas rumah sakit yang menangani keluhan pasien, baik itu bisa keluhan terkait dengan pelayanan, antrian, kemudian misalnya jadwal pakai dokter atau yang lain-lain bisa ditangani di situ. Nah, itu berdampingan dengan staf BPJS Kesehatan, namanya staf edukasi dan penanganan pengaduan. Biasanya itu ada posternya 2 orang.
Jadi teman-teman, Mas Wisnu, Mas Arif, jadi kalau mungkin bertanya terkait pelayanan kesehatan yang khusus di rumah sakit, bisa langsung menghubungi PIPP rumah sakit, seperti itu. Keren banget. Jadi khususnya buat kita semua masyarakat yang ada di Lombok atau NTB itu kita banyak banget mendapatkan edukasi dari rumah sakit, khususnya dengan program JKN, antrian online, mobil JKN dan lainnya. Tidak terasa waktu begitu cepat ya Mas Anggi. Mungkin Mas Anggi bisa memberikan pesan-pesan buat masyarakat kita yang ada di Lombok ini khususnya. Baik. Khususnya teman-teman yang ada di Lombok ini, tolong manfaatkanlah ini ada aplikasi antrian online Mobile JKN. Kenapa? Ini banyak manfaatnya. Bapak Ibu tidak perlu lama lagi menunggu di rumah hanya untuk antri saja. Jadi Bapak Ibu pastikan datang sesuai jam kontrol yang diberikan oleh dokter, kemudian ambillah antrian melalui aplikasi Mobile JKN. Pastikan Bapak Ibu datang dan check-in, dan Bapak Ibu pasti akan mendapatkan manfaatnya. Ya, jadi gitu teman-teman semua. Jadi tolong untuk teman-teman semua untuk memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di BPJS Kesehatan. Salah satunya itu ada Mobile JKN, terutama fitur antrian online. Gitu. Cukup sekian dari kita. Sampai jumpa di episode kelima.